Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Riha Agilia, NIM 2090049 dari Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan, Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5 Brawijaya, Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang adab-adab berobat dalam agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa adab berobat dalam agama Islam. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk berobat bila sedang sakit. Pada dasarnya, setiap muslim pasti pernah sakit, baik ringan maupun berat. Semua itu merupakan ketentuan dari Sang Khalik. Saat ini, berbagai jenis penyakit berkembang di tengah-tengah masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan dan ditempuh untuk mengobati penyakit yang diderita. Ada yang berobat ke dokter, bahkan tak sedikit pula yang melakukan pengobatan secara tradisional. Sebagai agama yang sempurna, Islam ternyata telah mengatur adab berdoa bagi seorang muslim. Lalu, bagaimanakah adab berdoa itu? Menurut Syekh Abdul Aziz bin Fatih Asy-Syayyid Nada dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, mengungkapkan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan umat Islam berkaitan dengan proses pengobatan. Pertama, saat akan berobat, seorang muslim harus meluruskan niatnya. Sedangkan orang yang mengobati harus berniat untuk membantu saudaranya sesama muslim dan menolong semampunya. Pengobatan yang dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah serta memberi manfaat bagi saudaranya sesuai dengan perintah agama. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Aziz, dalam beberapa hadis dianjurkan agar umat Islam menggunakan obat-obat syar'i untuk mengatasi penyakit tertentu. Ada beberapa obat dan pengobatan yang disebutkan dalam hadis, seperti habatus sauda, madu, bekam, daun inai, serta ruqyah. Keutamaan habatus sauda misalnya diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, habatus sauda adalah obat semua penyakit kecuali sa'am. Sa'am adalah kematian. Sedangkan keutamaan dan keistimewaan madu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga biasa menggunakan daun inai. Biasanya Nabi menggunakan daun inai untuk terapi pengobatan. Rasulullah SAW menganjurkan bekam dan ruqyah. Rasulullah SAW bersabda, terapi terbaik untuk kalian adalah bekam dan al-qudsul bahri, cendana laut. Hadis riwayat Bukhari 5696 dan Muslim 1577. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengeluarkan darah dengan berbekam, maka tidak akan memadorotkan jika ia tak berobat dengan menggunakan obat lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, terapi lainnya yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ruqyah al-masyu'ah, yakni ruqyah yang sesuai syariat, seperti ruqyah dengan bacaan Al-Quran dan lainnya yang tak mengandung kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Meruqyah dengan membaca Al-Quran, Fatihah, ayat kursi, beberapa ayat pada akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Kafirun, Al-Mu'awwizat, dan ayat-ayat lainnya. Dibolehkan juga membaca doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Dawuh Syekh Abdul Aziz. Adab berobat yang ketiga, tidak menggunakan obat-obat yang diharamkan. Menurut Syekh Abdul Aziz, obat-obatan atau pengobatan yang diharamkan misalnya meruqyah dengan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Menggunakan ruqyah jenis ini hukumnya haram, bahkan bisa jadi dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, tutur Syekh Abdul Aziz. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah SAW melarang umatnya berobat dengan obat-obatan yang kotor. Suatu ketika, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menggunakannya khamr sebagai obat. Laki-laki itu berkata, khamr itu obat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, khamr itu bukan obat, tetapi penyakit. Tak sepantasnya seorang muslim berpaling dari sabda Rasulullah SAW dikarenakan pendapat orang lain, ujar Syekh Abdul Aziz.
Kemudian adab keempat, berkonsultasi dengan ahli medis. Seseorang muslim yang berobat hendaknya berkonsultasi dengan kalangan orang-orang yang diketahui bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui ilmu pengobatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Tidak semua orang mengetahui ilmu pengobatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya. Ada yang mengetahuinya dan ada juga yang tidak, kecuali penyakit asam, yaitu kematian. Oleh karena itu, orang yang sakit hendaknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui jenis penyakit serta obat yang cocok. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.